Lanjut di part ke-6. Masih dengan saya Obed Syam, anak muda yang harus terus berkarya. Hai. Oke teman-teman, di part ke-6 ini saya ingin sharing pada teman-teman semua yang namanya usaha tentunya memiliki sebuah resiko. Jangan berandai-andai terlebih dahulu bahwa dengan kita menjadi seorang entrepreneur, kita bebas mengatur waktu, kita bisa mendapatkan pundi-pundi yang banyak. Bullshit, ketika usahanya belum jalan, hal-hal tersebut tidak mungkin bisa terrealisasi. Justru di awal-awal kita berusaha, kita harus mau berdarah-darah. Bahkan mungkin kita jatah tidur pun berkurang karena kita banyak hal yang harus kita kerjakan. Oke teman-teman, berbicara tentang resiko di rental mobil ini tentunya sangat regres sekali. Saya akan memberikan penjabarannya kepada teman-teman dan bagaimana cara mengantisipasinya. Yang pertama, resikonya adalah kecelakaan atau laka. Resiko usaha rental mobil sangat regres sekali. Hukum di jalanan adalah kalau kita nggak nabrak, yaitu ditabrak, berarti laka. Itu salah satu resiko kecelakaan yang tentunya kita tidak pernah tahu kapan urusan ini, kapan musibah ini datang. Tetapi kita sebagai entrepreneur harus siap. Resiko yang kedua adalah penggelapan. Dari dulu hingga sekarang, berbagai modus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan segelintir oknum yang menyusahkan bahkan menyengsarakan para pengusaha rental mobil. Ini para oknum-oknum nih, harap sadar. Ini salah satu resiko terbesar juga teman-teman. Ketika mobil kita disewakan, lalu sama penyewa digadaikan atau istilah lainnya jual putus, ini masih kerap terjadi. Penggelapan, pegadaian ini masih sangat kerap terjadi. Tentunya kita harus pandai-pandai dalam memilih calon-calon konsumen yang akan menyewakan kendaraan kita. Mungkin kalau kita marketnya bagus, kita berkenan untuk memilih customer atau calon customer. Tetapi kalau marketnya nggak ada, yang tentunya itu adalah kriteria penjahat pun tetap kita layani. Ini harus dihindari teman-teman. Jadi resiko yang kedua ini adalah penggadaian atau jual putus yang masih rentan terjadi, sehingga hal ini harus kita antisipasi. Dan poin yang ketiga adalah gagal bayar. Gagal bayar ini tentunya kita sering terjadi baik oleh partner atau rekan bisnis kita yang sesama pengusaha rental mobil, yang mereka mungkin pakai jasa kita atau pakai kendaraan kita, tapi ketika dia dapat musibah, dia enggan untuk bertanggung jawab, sehingga kita sebagai pemilik mobil yang akhirnya menanggung. Hati-hati dengan tipikal teman atau kayak partner dalam hal ini. Begitu pula dengan para konsumen yang tentunya apabila ketika dia sudah kita lihat untuk membayar kendaraan, jangan sungkan-sungkan untuk segera menarik kendaraan tersebut. Karena seringkali orang di sekitar kita memaksakan, makai mobilnya mau tapi bayarnya gak mau. Sedangkan kita punya kewajiban leasing, kita punya kewajiban mungkin untuk membayar atau mensewa kantor kita, full kita. Jangan sampai hal tersebut menjadi pembiaran ya teman. Dan yang keempat, resiko kita adalah pencurian. Pencurian mungkin dari zaman dahulu sampai sekarang masih sering terjadi kejadian-kejadian pencurian, baik di tempat parkir kita, di jalanan, atau di tempat-tempat konsumen. Ini masih marak terjadi, sehingga bagaimana sih kita harus mengantisipasinya agar tidak terjadi pencurian. Oke, jadi ada 4 poin masalah yang sering terjadi pada pengusaha rental mobil. Jadi usaha rental mobil ini adalah resikonya regres. Resikonya tinggi teman-teman. Bisa miskin kita kalau hilang mobil. Apalagi mobilnya masih ngangsur. Jangan sampai kita ngangsur mobil, mobilnya gak ada. Rugi gak? Ya rugi lah. Oke teman-teman, dengan kita mengetahui resiko-resiko yang tadi dijelaskan, lalu bagaimana kita belajar, bagaimana caranya kita mengantisipasi masalah-masalah tersebut. Tentunya setiap masalah ada solusinya, setiap problem ada jalan keluarnya. Di sini saya akan sharing pada teman-teman bagaimana sih kita cara memanage
resiko yang ada di bidang usaha rental mobil ini. Yang pertama, tentu kita harus mengasuransikan kendaraan. Ini banyak para pengusaha rental mobil yang masih salah kaprah ketika mobil yang dia beli adalah mobil baru, bawaan asuransinya bawaan showroom, bawaan leasing. Tentunya pihak-pihak pembiayaan itu sudah bekerjasama dengan beberapa pihak asuransi. Biasanya mereka satu paket. Namun kebanyakan teman-teman pengusaha rental mobil, mereka tidak mengetahui atau minim edukasi mengenai jenis asuransi. Jenis asuransi pada kendaraan yang pertama ada asuransi TLO. Jenis asuransi TLO ini hanya mengcover kehilangan saja. Apabila ada mobil tergores, mobil laka, itu tidak di-cover oleh asuransi TLO. Jadi sifatnya 70% kecelakaan itu bisa TLO. Yang kedua ada yang namanya asuransi all risk. Nah, ini persepsi teman-teman pengusaha rental mobil, kebanyakan pemahaman tentang all risk persepsinya adalah udah all in, sehingga ketika terjadi laka sudah tercover, ketika terjadi kehilangan sudah tercover, ketika digadaikan udah tercover. Ini bullshit teman-teman. Jadi jangan ada lagi yang merasa bahwa oh gue kan udah asuransinya all risk, harusnya semuanya dong tercover. Nah, ini saya akan mengedukasi pada teman-teman semua. Ya mungkin buat teman-teman yang udah paham ya alhamdulillah, tapi ini saya akan share pada teman-teman yang belum paham bahwa asuransi all risk ini adalah asuransi diperuntukkan untuk perorangan, bukan untuk komersil, bukan kendaraan yang untuk direntalkan. Jadi asuransi all risk ini mengcover pertama laka, kerusakan, yang kedua adalah kehilangan. Nah, dua item ini yang di cover berdasarkan siapa sih yang menggunakan mobil tersebut. Berarti yang dapat premi asuransinya adalah orang yang terdaftar di asuransinya, kecuali laka, pihak ketiga. Dan yang ketiga adalah jenis asuransi komersil. Jenis asuransi komersil adalah asuransi yang mengcover kehilangan, kecelakaan, kendaraan-kendaraan yang disewakan. Jadi kendaraan-kendaraan yang pas untuk kita asuransikan, khususnya para pengusaha rental mobil apabila ingin termanage, karena kita nggak tahu kendaraan kita kan setiap hari jalan. Yang namanya di jalan kita nggak tahu resikonya, entah ditabrak atau menabrak, apalagi ya kita parkir, entah kehilangan atau bagaimana. Nah itu bisa di cover, komersil bisa tercover. Jadi kerusakan walaupun yang menggunakannya itu bukan atas nama si preminya, bukan atas nama kita pemiliknya. Tentunya dari tiga jenis asuransi ini semuanya ya memiliki ada barang, ada harga, ada produk, ada harga. TLO tentu lebih murah, all risk tentu tengah-tengah, dan komersil karena ini untuk bisnis resikonya lebih tinggi tentunya lebih mahal. Biasanya ambigunya teman-teman, terkecohnya ketika berbicara atau melihat daripada hitung-hitungan leasing. Jadi yang TLO itu tentunya hitung-hitungan leasingnya pasti lebih murah karena dia mengcovernya hanya kehilangan, dan itu pun kehilangan bukan kendaraan yang dikomersilkan. Apalagi asuransi sekarang mereka nggak mau rugi. Ketika terjadi laka, ketika kita mau klaim, mereka biasanya menyewa pihak independen untuk supaya dia tidak terkelabui. Seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu pahami bahwa asuransi itu ada jenisnya, ada 3 jenis, yaitu TLO, asuransi all risk, dan asuransi komersil. Untuk asuransi komersil itu sampai sekarang tidak ada perusahaan asuransi yang mau mengcover kendaraan yang digadaikan. Mereka udah diajak kerjasama mungkin dengan platform-platform besar yang sekarang main di lepas kunci, karena untuk sewa lepas kunci itu permintaannya paling besar, tapi resikonya ya cukup besar juga. Nah, tapi ingat ya teman-teman, tidak ada asuransi satupun yang mau mengcover untuk kendaraan yang dipindah tangankan atau digadaikan. Jadi itu jenis asuransi. Yang kedua, bagaimana cara kita bergabung dengan komunitas atau organisasi sejenis. Tentunya setiap daerah memiliki paguyuban atau komunitas maupun organisasi rental yang berbeda-beda ya tentunya namanya. Seperti di Jakarta sendiri ada PRJ, ada Korembi, ada GRI, dan banyak lain. Itu
yang dinamakan komunitas lokal. Tentunya komunitas-komunitas ini akan menjadi power untuk kita ketika kita mengalami suatu problem di jalanan. Terlebih apabila kita bisa upgrade, berkumpul atau ada di circle tersebut, kita bisa sharing informasi, kita bisa saling support, dan kita bisa saling membantu ya tentunya teman-teman. Jadi sekarang itu ada 4 organisasi pengusaha rental mobil yang skala nasional. Pertama adalah Asperda. Asperda itu basicnya adalah bisnis ya. Jadi membranding organisasi tersebut untuk teman-teman yang biasanya udah lama di bidang rental mobil, ingin scale up, dan di dalam isinya adalah para owner. Yang kedua ada BRN. BRN itu dengan singkatan Buser Rencar Nasional. Buser Rencar Nasional. Nah, apa tuh yang dibilang buser? Ketika kejahatan itu datang ketika ada kesempatan. Buser Rental Nasional ini atau diistilahkan dengan BRN itu value proposition-nya atau brandingnya adalah membantu atau saling membantu dalam segi pengamanan unit. Jadi ketika teman-teman ada masalah di Jakarta Barat, bisa disupport sama tim-tim Jakarta Barat. Misalkan ada masalah di Sumatera, bisa disupport dengan tim dari Sumatera. Begitupun di Jawa, bisa disupport dengan tim dari Jawa. Jadi kita bisa memportal, bisa membatasi gerak para penjahat atau mafia rental mobil ini. Jadi BRN ini ya salah satu organisasi yang ya untuk memanage atau ada di bagian manajemen rental mobil kita. Nah, resiko ya. Dan yang ketiga ada RCI, Rencar Indonesia. Nah, untuk Rencar Indonesia ini biasanya organisasi yang selalu memberikan edukasi, memperkaya knowledge, pengetahuan tentang berbisnis yang baik dan benar. Jadi dari setiap masing-masing organisasi ini memiliki branding tersendiri. Dan yang keempat adalah Korembi. Korembi ini adalah komunitas rental mobil Indonesia. Yang namanya komunitas, tempat kita berkumpul, bernaung. Tentunya sama halnya saling support ketika teman-teman ada trouble di jalan, misalkan mogok, atau misalkan kita membicarakan tentang isu-isu terkini. Jadi komunitas ini perlu sekali ya, dan ibaratnya, dan disinilah cikal bakal kita mulai berkumpul, kita menyatukan persepsi dan mencari ide-ide untuk kepentingan kita bersama. Jadi berorganisasi itu penting, bergaul itu penting. Semakin kita banyak teman, semakin kita banyak saudara, tentunya akan diberikan kemudahan, dan disitulah biasanya pintu-pintu rezeki lainnya akan terbuka. Poin yang ketiga, cara kita mengantisipasi resiko bisnis rental mobil adalah dengan membuat standar operasional prosedur. Tentunya teman-teman, ketika kita ingin aman, jangan lupa membuat standar operasional prosedur, baik di bagian operasional, di bagian marketing, di bagian keuangan, di bagian driver. Kita harus membuat aturan mainnya, membuat standar operasional agar driver kita, admin kita tidak terkecoh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya menyewakan mobil baik dengan driver maupun lepas kunci sama-sama beresiko. Banyak kejadian yang terjadi. Saya ingin gambarkan bahwa pernah kejadian salah satu pengusaha rental mobil yang mana menyewakan rental mobil dengan driver, namun di tengah perjalanan drivernya dibius. Kenapa bisa terjadi? Ya mungkin kurangnya atau minimnya SOP yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut sehingga driver menganggap orang baik itu benar. Ingat, dalam usaha rental mobil itu orang baik belum tentu benar. Banyak kita temui di bisnis rental mobil ini orang yang kita anggap baik tetapi mereka mengelabui kita dengan biasanya sewa lepas kunci atau sewa dengan driver. Sewa dengan driver, peristiwa lainnya adalah ketika di rest area konsumen seolah-olah ketinggalan handphonenya. Pada saat kita sudah duduk beristirahat untuk coffee break, entah itu ke toilet, entah itu isoma, mereka biasanya pura-pura ada ketinggalan barangnya di dalam mobil. Namun pernah suatu hari kejadian si driver itu memberikan kuncinya kepada si konsumen, namun setelah ditunggu-tunggu si konsumen tersebut tidak balik lagi, mobilnya dibawa lari. Nah, itu mungkin perlunya SOP. Pernah juga kejadian yang mana ada seorang driver di
diajak untuk masuk ke diskotik dan driver tersebut sudah di briefing terlebih dahulu sama si penyewa ini seperti gini, bro, lo jangan seperti driver, anggap aja lo seperti temen. Jadi seolah-olah orang mengiranya dia temen, kita my best friend katanya. Dia masuk ke sebuah diskotik lalu joget-joget, di pertengahan dia udah booking minuman, booking cewek, namun di pertengahan si pelaku tersebut lari atau kabur dan akhirnya security tempat klub tersebut nggak mau tahu karena seolah-olah ketika awal mula dilihat oleh orang-orang di lokasi tersebut, si driver ini seolah-olah temennya si oknum. Jadi endingnya si driver ini menjadi barang jaminan, mobilnya ditahan, drivernya ditahan, dan akhirnya dia yang harus membayar fasilitas atau minuman maupun cewek yang sudah di booking tadi. Dan ada juga kejadian ketika sewaktu-waktu ke money changer, jadi perlu hanya ada SPJ ya, surat perintah jalan sebagai bukti nih, bukti driver kita adalah driver rental. Jadi bagaimana sih orang-orang penjahat itu membangun hubungan kayak chemistry, seolah-olah kita itu sahabatnya. Si driver itu dibuat seperti itu, dia masuk ke sebuah money changer menukarkan uang palsu. Mungkin si orang karyawan money changer itu mengira atau menganggap bahwa ini adalah kawannya atau temannya. Ketika si pelaku ini untuk meyakinkan, mengelabui pihak money changer bahwa ini uangnya saya bawa dulu, kalau nggak percaya nanti ini teman saya sama mobilnya nunggu di sini, sehingga si pihak money changer kan percaya ada mobil, ada ini, nggak mungkin dia ibaratnya nipu dia. Namun ternyata ketika ditunggu beberapa saat dan akhirnya si pelaku udah kabur dan si money changer, si supir ini menjadi korban lagi juga. Lalu berlanjut sampai ke kepolisian, pihak berwajib. Pasti kiranya untuk menghindari polisi juga nggak mau kecolongan, takutnya si driver ini kong kali kong, akhirnya ya si driver pun di BAP terlebih dahulu. Jadi sangat rumit juga. Jadi belum tentu menyewakan dengan driver itu aman. Jadi butuh SOV ya. Berikutnya adalah sewa lepas kunci. Sewa lepas kunci ini sangat beresiko sekali. Banyak kejadian-kejadian yang tentunya ya seperti tadi, mobil digadai atau dipindah tangankan ya teman-teman. Dan antisipasi yang keempat yaitu ketika kita sudah membuat SOV, kita udah bergabung. Nah, kita kan punya tim. Punya tim kita atau karyawan kita, driver kita, admin kita, perlu pencerahan, perlu yang namanya briefing. Briefing untuk evaluasi perbaikan daripada manajemen yang sudah berjalan, apakah perlu diperbaiki atau harus dipertahankan, karena perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman sadari, kita berbisnis itu sekarang luar biasa kompetitornya. Kompetitor kita untuk mendapatkan pangsa pasar cukup lumayan. Dan tentunya dengan kita sering-sering memberikan edukasi kepada driver kita, pada tim kita, akan membantu dalam hal pencegahan, hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, teman-teman, gimana nih? Dari awal beberapa part sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua. Selanjutnya yaitu part ke-7. Biasanya teman-teman yang grow, teman-teman yang scale up, kita berbicara yang namanya bisnis, butuh yang namanya marketing. Berbicara tentang marketing tentunya adalah sebuah kegiatan yang menjual, yang membranding. Bagaimana kita mampu menawarkan, bagaimana kita mampu mengingatkan produk atau jasa yang kita jual pada calon customer kita. Teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana memulai dengan cara marketing konvensional. Cara marketing konvensional bisa kita lakukan dengan membuat spanduk, kartu nama, brosur, canvassing. Nah, walaupun sekarang era digital, tentunya cara marketing konvensional ini masih berlaku ya teman-teman. Bagaimana kita segmen pasar kita mau kemana, ke siapa, bisa lakukan dengan cara apa, itulah yang bisa kita lakukan. Tentunya teman-teman ketika memilih tempat usaha rental mobil, cari tempat yang sestrategis mungkin tempatnya, sehingga kemungkinan traffic orang lewat, lihat spanduk kita, lihat banner kita, mereka ada kemungkinan untuk menjadi leads kita, untuk mampir ke kantor rental kita. Jadi cara konvensional ini ya masih bisa berlaku teman-teman. Begitu pula teman-teman bisa canvassing, membuat sebuah profesional, membuat sebuah penawaran kepada pemerintahan, BUMN, kementerian. Mereka punya kebutuhan untuk transportasi. Bisa juga kita kerjasama dengan agen-agen tour and travel. Nah, jadi banyak ya teman-teman di cara konvensional ini kita bisa lakukan. Dan yang berikutnya adalah marketing digital.
generasi Z, generasi milenial, ya tentunya paham sekali akan bagaimana membuat sesuatu dengan viral, membuat gimmick-gimmick. Jadi teman-teman, untuk marketing digital, kita bisa memulai dengan membuat akun-akun sosial media. Ada FB, ada IG, ada WA, terus ada TikTok. Platform-platform tersebut, ketika kita memulai usaha ini, mulailah membranding produk kita di aplikasi sosial media tersebut. Untuk teman-teman yang punya budget, tentunya bisa juga memulai dengan membuat sebuah website, lalu bisa kalian iklankan menggunakan SEO atau Google Ads yang berbayar. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan era digital ini dengan maksimal. Lebih bagus lagi, kalian bisa juga membuat channel YouTube untuk beriklan atau mengedukasi orang lain. Ini bisa juga menjadi channel distribution untuk kita beriklan di era digital ini. Tentunya teman-teman, banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang kita bisa strategikan. Bisnis itu harus terus tumbuh, harus terus berkembang. Jangan sampai kita pasif, jangan sampai kita berpuas diri. Teruslah haus akan yang namanya ilmu, sehingga kita selalu upgrade skill kita maupun soft skill kita, sehingga kita selalu mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada sampai kita merasa tua, namun akhirnya kita tergilas oleh perubahan, oleh keadaan, oleh zaman. Berapapun umur kita saat ini tidak menjadi masalah apabila kita mau berubah, mau terus upgrade. Tentu kita pasti selalu jaya. Buat teman-teman yang mampir di channel Autobet, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya. Satu pesan saya, luruskan niat atau obsesi bisnis Anda. Niatkan bisnis Anda untuk bisa berdampak kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Jangan berobsesi untuk kaya. Kalau kita berobsesi untuk kaya, seringkali kita menghalalkan segala cara. Berbisnislah yang benar dan amanah. Jangan sampai menghalalkan segala cara demi obsesi yang tidak berguna. Saya Obed Sam, muda terus berkarya.